Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sil Paulandari dengan NIM 22106111200007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian dari sebuah jurnal penelitian dengan judul Formulasi dan Evaluasi Sediaan Masker Lumpur Ekstrak Bunga Rosella dengan basis bentonit dan kaolin. Dalam kehidupan sehari-hari, kulit wajah sering terpapar polusi, debu, dan sisa kosmetik yang dapat menyebabkan berbagai masalah kulit. Masker lumpur dengan bahan bentonit dan kaolin sudah lama digunakan karena kemampuannya mengangkat kotoran serta mendetoksifikasi kulit. Namun, untuk meningkatkan manfaatnya, peneliti menambahkan ekstrak bunga rosella yang diketahui kaya akan polifenol dan vitamin C sebagai antioksidan alami. Jadi, penelitian ini fokus pada bagaimana ekstrak rosella dapat diformulasikan dalam bentuk masker lumpur dan bagaimana karakteristik fisiknya. Tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, memformulasikan masker lumpur berbasis ekstrak etanol 70% bunga rosella dengan basis bentonit dan kaolin. Yang kedua, mengevaluasi karakteristik fisik seperti organoleptik, pH, homogenitas, viskositas, daya sebar, daya lekat, dan uji heterogenik. Alat yang digunakan dalam penelitian ini ada pengaduk, gelombang dan alu, neraca analitik, pH meter, plat kaca, viskosmeter, dan sudip. Sedangkan bahan yang digunakan ada etanol 70%, aquades, bentonit, ekstrak bunga, gliserin, kaolin, kertas perkamen, metil paraben, propilin glikol, dan santan gam. Penelitian ini dimulai dari pembuatan simplicia bunga rosella yang dikeringkan dan dihaluskan menjadi serbuk. Kemudian dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan etanol 70% dan hasilnya diuapkan hingga menjadi ekstrak yang kental. Setelah itu dibuat 3 formula dengan perbedaan kadar kaolin, yaitu pada formula 1 kadar kaulinnya 25% dan pada formula 2 kadar kaulinnya 30%. Kadar kaolin pada formula 3 adalah 35%. Setelah sampel dibuat, lalu masuk ke evaluasi sediaan masker lumpur, yaitu tahap pengujiannya. Di sini ada 7 pengujian. Yang pertama, uji organoleptik, yaitu mengamati warna, bau, dan bentuk sediaan. Yang kedua, uji pH, mengukur pH dengan pH meter pada 2 gram sediaan. Yang ketiga, menguji homogenitasnya. 0,1 gram dioleskan pada kaca transparan lalu diamati seberapa tercampur sediaan tersebut. Yang keempat, ada uji viskositas menggunakan viskometer Brockfield pada 50 ml sediaan. Yang kelima, ada uji daya sebar. 1 gram sediaan diletakkan di atas kaca yang diberi beban 50 gram dan 100 gram selama 1 menit. Standar yang baik adalah 5-7 cm penyebarannya. Yang keenam, ada uji daya lekat seberat 0,5 gram diletakkan di antara 2 kaca lalu ditarik hingga terlepas. Yang ketujuh, ada uji heterogenik, yaitu uji kesukaan, uji preferensi 10 responden, mengamati warna, bau, dan teksturnya. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada uji organoleptik. Uji ini dilakukan untuk mengamati warna, bau, dan tekstur dari masing-masing formula. Hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar kaolin, warna masker menjadi lebih terang, dari coklat tua hingga keabuan. Aroma dari ketiga formula sama, yaitu khas kaolin, karena bahan tambahan lainnya tidak terlalu mempengaruhi aroma. Sedangkan dari segi tekstur, semakin tinggi kadar kaolin maka semakin kental sediaannya. Lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji pH. Uji pH dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan pH kulit wajah, yaitu antara 4,5 sampai 6,5. Hasilnya,
pada Formula 1 memiliki pH 6,6, sedikit di atas batas normal kulit. Sedangkan pada Formula 2 dan 3 memiliki pH 6,4 dan 6,5 sehingga dianggap paling ideal dan aman digunakan. Yang ketiga ada uji viskositas. Viskositas digunakan untuk mengukur tingkat kekentalan masker. Di sini pada F1 hasil viskositasnya adalah 1440, pada F2 1680 dan pada F3 1920. Nilai viskositas meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi kaolin, karena kaolin berfungsi sebagai bahan pengental. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa semua formula masih di bawah standar, sehingga masker masih tergolong agak encer. Selanjutnya ada uji homogenitas. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengoleskan sedikit masker pada kaca transparan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa semua formula homogen, tidak terdapat partikel kasar atau endapan, yang berarti bahan-bahan tercampur merata dan stabil dalam sediaan. Uji kelima adalah uji daya lekat. Pada F1 daya lekatnya 0,6, pada F2 0,4, dan pada F3 0,3. Semua formula memenuhi standar daya lekat yang baik, yaitu lebih dari 1 detik. Perbedaan dipengaruhi oleh konsentrasi kaolin. Semakin tinggi kaolin, maka waktu lekat lebih singkat. Sedangkan semakin rendah kaolin, maka masker menempel lebih lama. Yang keenam ada uji daya sebar. Uji daya sebar dilakukan dengan cara menaruh sediaan di kaca dan diberi beban tertentu. Hasilnya, Formula 1 memiliki daya sebar paling besar, yaitu 6,6 cm. Karena kadar kaulinnya paling rendah sehingga lebih mudah diratakan. Sementara Formula 2 dan 3 sedikit lebih kecil, sekitar 6,4, namun semuanya masih memenuhi standar ideal, yaitu antara 5-7 cm. Yang terakhir ada uji hedogenik, yaitu tingkat kesukaan. Uji hedogenik dilakukan pada 10 responden untuk menilai tingkat kesukaan terhadap warna, bau, dan teksturnya. Dari hasil pengujian, Formula 3 mendapatkan penilaian tertinggi. Artinya formula ini paling disukai responden, karena tampilannya lebih menarik, teksturnya lebih pas, dan terasa nyaman saat digunakan. Dari keseluruhan hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak bunga rosella dapat diformulasikan menjadi masker lumpur yang stabil secara fisik dan disukai pengguna. Dari 3 formula yang diuji, Formula 3 memberikan hasil terbaik dalam hal karakteristik fisik dan tingkat kesukaan. Demikian ringkasan jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa memberi gambaran tentang bagaimana pemanfaatan bahan alami seperti bunga rosella dalam produk kosmetik modern. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.